atau menjajaki bagaimana berkarir di perusahaan sekuritas, mungkin Anda bisa mencoba mengamati lebih jauh perusahaannya seperti apa, kemudian melihat pada diri sendiri kira-kira kita punya potensi nggak dalam bidang itu, kemudian mencoba untuk mengikuti acara rekrutmennya sebagai pengalaman di masa yang akan datang. Acara seperti ini untuk seminarnya memang biasa kita lakukan setiap semester. Jadi setiap semester mahasiswa bisa selalu mempelajari tentang pasar modal, dan kalau open recruitment yang khusus diselenggarakan oleh Farburi baru kali ini ya. Jadi mudah-mudahan kesempatan pertama ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa semuanya. Yaitu tadi, insya Allah semua juga akan ada manfaatnya. Itu saja sambutan dari Ibu. Selamat mengikuti acara webinar dan selamat mengikuti acara open recruitment-nya untuk Anda yang belum berminat. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Ati Herawati. Sambutan selanjutnya oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana, Bapak Arif Prayoga, sekaligus membuka acara seminar investasi di pasar modal dan open recruitment. Pada Bapak Arif, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa ada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Niko Omer yang Heri. Iya. Jadi waktu saya berbincang pertama kali dengan Pak Niko, tebakan saya adalah ya Pak Niko orang Belanda. Ternyata salah, beliau adalah orang Belgia. Tapi nama belakangnya yang Heri itu adalah bahasa Belanda. Yang artinya adalah yang itu muda, Heri itu selalu. Heri itu tuan. Oh, Heri itu tuan, yang itu muda. Jadi tuan muda. Ya. Terus saya just kidding, saya bilang gini, kalau di Indonesia itu bilangnya itu tuan menir ya. Pak Niko bilang bukan, kalau tuan menir berarti saya VOC dong, saya bukan VOC. Oke, dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Niko karena ini adalah kesempatan pertama Pak Niko untuk datang di Universitas di Mercubuana, dan tentunya harapan kita semua adalah pada kesempatan yang lain Pak Niko juga nanti akan bersedia untuk mengisi di acara-acara kita, terutama untuk masalah saham ya, karena Pak Niko ini juga saya sudah sering lihat di televisi Pak ya, sebagai salah satu narasumber juga. Dan memang saya hari ini cukup surprise. Kenapa? Karena barisan depan ini, mahasiswa ini, itu kenapa yang paling depan wanita semua begitu ya? Apa karena narasumber kita pada hari ini Pak Niko? Oke, saya berharap pada hari ini seminar kita bisa berjalan dengan baik dan rileks gitu ya. Dan ya pada tim Farburi saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi acara ini dengan Bapak Dede sebagai branch manager Fluid, Pak Nijar dan Ibu Trisa. Oke. Selamat datang di Mercubuana, dan juga tentunya pada Ibu Atik, Kepala Pojok Bursa yang sudah menginisiasi acara ini, dan teman-teman pejabat struktural, Ibu Dona dan Ibu Nurul. Dan juga saya lihat di belakang ada teman-teman dari UMBCC ya. Ya tentunya pada hari ini adalah hari yang sangat baik sekali untuk kesempatan kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf Bapak Rektor, Bapak Dr. Arisanto Nugroho yang sedianya pada hari ini berkenan untuk membuka acara ini, karena pada pagi hari ini juga kebetulan ada
acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga saya menyampaikan salam dari Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Utami, dan beliau berpesan pada hari ini untuk mahasiswa semuanya untuk mengikuti acara ini dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu hari ini peluang pekerjaan sebenarnya banyak, tetapi seringkali setiap peluang yang ada yang lewat kita abaikan begitu saja. Dan terutama untuk peluang-peluang yang ada di pasar modal, ada baiknya kita coba mencermati dan kita belajar dari orang yang ahli atau orang yang memang berkecimpung lama di pasar modal ini. Dan saya melihat judulnya yaitu mengenai pasar modal, dan kita belajar pasar modal untuk mengetahui secara baik dalam waktu 5 menit. Saya kira ini hanya jargon ya, artinya adalah 5 menit tentunya kita tidak cukup waktu untuk kita belajar mengenai pasar modal dengan baik. Namun ini merupakan satu motivasi awal untuk kita semua, terutama adik-adik mahasiswa, untuk bisa mengenal mengenai pasar modal dan memiliki motivasi yang besar untuk mengetahui lebih dalam mengenai pasar modal. Dan tentunya juga bagi adik-adik sekalian yang berminat untuk berkarir di pasar modal, ini satu kesempatan yang baik sekali untuk hearing atau untuk mengetahui lebih jauh dengan bertanya kepada Pak Niko dan stafnya untuk bisa mengetahui seluk-beluk pasar modal dan karir di pasar modal. Akhir kata, saya mengucapkan selamat untuk berseminar, dan juga bagi adik-adik sekalian yang menghendaki untuk berkarir di pasar modal, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena sangat jarang sekali atau langka sekali kita bisa untuk langsung bertanya person to person ya, langsung kepada level Vice Presiden. Pak Niko ini level Vice Presiden ya. Jadi jangan diluangkan nanti untuk kesempatan tanya jawab, itu gunakan untuk bertanya. Oke, baiklah. Dengan basmalah, karena harus dibuka ya. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan perekrutmen pasar modal ya, tanggal 5 Februari 2013 resmi saya buka. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Arif Prayoga sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada pagi ini. Semoga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Niko akan memberi manfaat bagi kita semua ya. Oke, acaranya akan saya langsung mulai saja. Saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Niko. Tadi seperti sudah disebutkan bahwa beliau memiliki warga negara Belgia ya. Kemudian pendidikan Magister Manajemen. Wah, ini juga bisa berbahasa dalam banyak negara ya, seperti Belanda, Prancis ya, Inggris, Jerman, dan tentu saja Indonesia. Nanti akan disampaikan dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Oke, kemudian pengalamannya menjadi managing fund di Indonesia Stock Exchange untuk 15 tahun, mulai tahun 97, jadi kok lama ya di sini ya, harusnya bisa bahasa Indonesia. Oke, kemudian mengajar juga ya di ILS International University Bandung dari tahun 97 sampai 2004, dan menjadi Vice President 2005 sampai sekarang. Kemudian spesialnya di market research, system development, fundamental and technical analysis, market and trading psychology, and risk management. Ya, saya rasa demikian sekilas dari CV Pak Niko.
untuk mempersingkat waktu, Bapak, saya persilahkan di paparannya. Ya. Okay, thank you. Good morning, everyone. How are you doing? Okay, nice to hear that. Yeah, you speak English, right? Right. So, that means I can get my presentation in English, right? Right, is it? Okay. Before we start, I would like to thank Pak Arif Bowo as the Vice Dean of the Faculty of Economics. Also Ibu Ati dari pojok PEI, dan juga tentunya Ibu Luna ya. Tadi saya bilang Luna Maya gitu, tapi enggak ya. Bukan Luna Maya ya, bukan ya. Oke. Saya bahasa Indonesia aja ya. Iya. Ya. Nanti bingung si bule itu di depannya ngomong apa ya gitu. Nggak mengerti deh. Ya. Oke. As you can see, presentation is called Smart Investing in the Capital Market. That means kita akan sedikit bahas ya bagaimana sih investasi di pasar modal, seperti apa, apakah susah enggak? Ya, terus bagaimana caranya kita pilih saham dan sebagainya ya, itu semua akan dibahas dalam presentasi ini. Saya juga mengerti, tadi juga disampaikan kepada saya bahwa tidak semua mahasiswa yang hadir pada hari ini itu dari Fakultas Ekonomi, betul nggak? Ya dong. Nah, makanya saya akan coba dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Ya, so everyone can understand. Nanti juga kalau masih ada pertanyaan gampang sih. Nanti juga masih ada waktunya. Ya, mungkin ada Q&A ya. Ya, oke, sip lah. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang pada saat ini berinvestasi di pasar modal? Ada nggak? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada satupun? Kasihan deh loh. Kenapa? Cuannya dong, untungnya. Ya, oke, coba kita lihat ya. Nah, this is the problem. Ya, sebetulnya meskipun indeksnya sudah melewati 4.000, bahkan kemarin sempat 4.500 lebih, ya, itu suatu prestasi tersendiri. Karena kalau kita bisa membandingkan dengan investasi yang lain, nah, garis biru ini pasar modal, sedangkan garis kuning itu emas, dan juga ada obligasi dan yang lain-lain seperti deposito misalnya ya. Nah, kalau kita melihat siapa yang paling unggul investasinya, demikian tetap banyak yang tidak berinvestasi. Kan ya tadi saya tanyakan, ada nggak? Nggak ada. Maka itu buktinya kan. Atau mungkin saya juga boleh dikatakan jauh di mata, jauh di hati ya. Jadi mungkin sosialisasi juga mungkin masih kurang atau bagaimana ya, yang menyebabkan ya masih kurang. Nah, kenapa? Banyak alasan kan. Kira-kira kenapa sih Anda belum berani berinvestasi di pasar modal? Kenapa? Coba. Kenapa? Bebas ya, bebas. Kenapa belum? Mungkin di antara alasan ini ya, mungkin pertama kurang pendidikan atau kurang pengetahuan. Ya mungkin takut kan kalau nggak ngerti, belum tahu gitu seperti apa sih saham itu. Nah mungkin takut kan, itu wajar-wajar saja gitu. Nah yang kedua juga ada yang bilang risikonya itu terlalu besar. Bener nggak? Kalau main saham risikonya besar nggak? Besar gitu? Oh gitu. Tapi kata Warren Buffett, tahu Warren Buffett? Siapa itu? Investor terkaya di dunia, bukan orang terkaya, investor terkaya di dunia. Ya, Warren Buffett dia mengatakan risk is not knowing what you're doing. Atau bahasa manusia apa? Ya, risiko adalah kalau Anda tidak tahu apa yang dilakukan. Betul nggak? Kalau misalnya Anda sudah tahu, nggak masalah. Kan, kalau kita misalnya melihat orang naik gunung itu yang pakai tali itu, takut nggak, bahaya nggak?
bahaya kan kalau kita lihat, karena belum biasa. Tapi untuk dia mungkin dia bilang biasa aja, nggak berisiko kok, karena dia mengerti gitu risikonya, jadi nggak masalah. Ya, so itu karena kita belum terbiasa, belum tahu ya risikonya. Kalau kita udah mengerti, risikonya kecil sebetulnya. Terus ada juga yang bilang, bukankah itu berinvestasi di pasar modal itu sama dengan judi? Benar nggak? Ini sama dengan ibaratnya togel nggak? Togel tahu kan? Fenomen? Ya, walaupun saya boleh, saya tahu juga loh. Nah, tapi saya nggak main. Saya main di pasar modal aja ya. Nah, beda nggak sebetulnya main togel sama berinvestasi di pasar modal? Beda nggak? Beda apanya? Beda apanya? Kalau togel kita dapat untung kalau ya kalau lagi nasibnya baik kan, betul nggak? Tapi kita yang menentukan nggak sebetulnya? Nggak kan? Hasilnya bukan ditentukan oleh kita. Sedangkan kalau di pasar modal siapa yang menentukannya? Kita, karena kita yang milih sahamnya. Betul nggak? Makanya beda kan? Ini bukan judi, sama sekali tidak. Nanti kita lihat juga untuk membantu pilih saham itu juga ada beberapa analisa yang bisa dilakukan. Ya, halal nggak ini? Halal nggak? Kalau orang Muslim tidak boleh makan kodok, betul nggak? Speaking, karena itu tidak halal, haram itu, ya. Tapi kalau berinvestasi di pasar modal boleh nggak? Itu halal nggak? Halal nggak? Halal ya? Halal karena udah ada fatwa ya, itu udah ada ya. Yang sekarang juga udah ada isi, bukan isin ya, isi. Namanya ya apa? Indeks saham syariah Indonesia. So kita udah punya indeksnya. Ya, beberapa saham itu tidak boleh, beberapa saham boleh. Misalnya saham apa yang nggak boleh? Pasti udah nggak boleh. Saham yang berhubungan dengan miras, ya seperti misalnya multi bintang itu nggak boleh, ya bintang nggak boleh, ya itu nanti bisa mabok ya bahaya itu, ya. Terus apa lagi yang nggak boleh? Rokok. Terus apa lagi? Perhotelan, bank, ya karena itu riba dan sebagainya ya. Tapi banyak sekali saham, masih ada 200 lebih yang boleh, yang sesuai dengan Islam, ya syariah, ya karena masalah.